Halo Sinekrip, ketemu lagi bareng gua Arya. Karena sekarang lagi ada di lingkungan yang terlihat hijau, asri gitu ya. Enaknya nge-review film tentang tema lingkungan cuy sekarang ya. Judulnya adalah Ben and Jody. Ini film Visinema Pictures yang cukup berbeda ya. Berbeda kenapa? Karena ini nyeritain Ben dan Jody, tapi bukan jualan kopi, melainkan melawan musuh lingkungan hidup, yaitu para perusahaan dan korporat yang membantai pohon-pohon. Dia bikin Ben and Jody ini berdasarkan karakter di filosofi kopi. Bener-bener sebuah pengembangan IP yang menarik ya, karena kita udah tahu Visinema itu udah ngembangin banyak IP-nya sendiri gitu ya. Pertama ada apa itu namanya, NKCTHI, terus ada 2 filmnya tuh, Story of Kale, terus ada Story of Dinda. Terus bentar lagi mau ada film Arini yang dari Love for Sale gitu. Dan sekarang itu Ben and Jody ini jadi pengembangan IP berikutnya gitu dari universe-nya filosofi kopi. Jadi kayak emang bener-bener Visinema ini jago lah gimana caranya ngembangin cerita gitu ya dari IP-IP yang dia punya gitu. Si Ben kan ceritanya emang pulang kampung tuh, si Jody tetap bikin filosofi kopi di Jakarta. Tapi somehow si Ben ini terlibat demo di kampungnya gitu ya, demo yang mempertahankan tanah adat karena katanya ada korporat gitulah yang pengen membeli tanah tapi menyingkirkan warga-warga lokal gitu ya. Jadi somehow dari situ Ben diculik, Jody nyari, dan akhirnya mereka berjuang gitu gimana caranya untuk bebas dari cengkraman si pembalak liar ini gitu ya, yang dipimpin sama A.A. Tubir alias A.A. Yayan Ruhian. Di sini ceritanya berkembang gitu ya, karena kita nggak ngomongin kopi lagi di sini gitu, ngomongin gimana Ben and Jody ini persahabatannya diuji. Bukan soal mempertahankan bisnis lagi, tapi mempertahankan nyawa cuy, gila. Spin-off yang masih masuk gitu ke universe-nya filosofi kopi gitu. Jadi kayak smooth aja gitu, nggak maksa, terus kayak bener-bener sebuah cerita yang memperlihatkan Ben and Jody ini karakter yang emang nggak bisa lepas gitu dari image filosofi kopi, tapi di sini mereka masih tetap berjuang bersama, bukan ngomongin kopi lagi gitu, tapi ngomongin hak-hak orang yang tertindas gitu. Dan itu kata gue masih oke sih gitu untuk jadi cerita. Jadi kayak nonton ini tuh, wah ini spin-off yang kata gue masih penting untuk dibuat gitu ya. Terus gue juga lumayan suka gimana caranya film ini memperlihatkan Ben dan Jody yang kayak sudah makin dewasa gitu ya, makin mature, asik. Apalagi di sini si Ben alias Chico Jericho ya, edan lah badannya kayak superhero. Ya itu emang sempat disinggung juga sih. Apa lu Godam? Kan emang dia nanti bakal main jadi Godam ya di film Bumi Langit Universe gitu. Tapi kayak serealistis itu gitu. Kalau mereka itu walaupun kayak keker, tapi mereka nggak bisa berantem cuy. Karena ya mereka itu cuma tukang kopi gitu. Nah di sini struggle-nya diliatin lah hal kayak gitunya gitu. Dan lumayan menarik sih kata gue. Tapi masalah di sini ada action. Nah ini nih yang mungkin yang jadi hal yang agak-agak tricky ya. Karena action di sini sebenarnya cukup keren, tapi entah kenapa gue nontonnya itu kayak kurang gimana ya, kurang intens aja gitu. Jadi kayak adegan-adegan actionnya itu tidak seintens film-film actionnya Mo Brothers gitu misalkan, atau film-filmnya Gareth Evans gitu ya. Padahal di sini Yayan Ruhian udah oke banget gitu ya sebagai A.A. Tubir yang emang doyan keributan sesuai namanya gitu ya, Tubir. Kayaknya inside joke sih, soalnya di sini ada nama karakternya Bang Jago. Coba gimana coba itu? A.A. Tubir Bang Jago. Jadi kayak kesannya meren pengen hore gitu ya. Jadi gua nggak tahu ini sebenarnya mereka warga pedalaman daerah naon gitu ya, tapi ya udahlah baik. Karena di sini A.A. Tubirnya juga ngomong bahasa Sunda. Tapi di satu sisi ada yang ngomong kayak orang Sumatera gitu ya. Jadi ini kayak kesannya pengen memperlihatkan Indonesia itu luas cuy gitu ya. Jadi yang jadi pembalak liar di Sumatera bisa jadi orang Sunda. Itu juga menarik tuh ya kalau kayak gitu. Yang kurang serak juga sebenarnya karakter-karakter warga pedalamannya ini kayaknya kurang spesifik gitu ya. Masih kayak terlalu warga pedalaman di Jakarta gitu ya, di Tamrin gitu ya. Soalnya ngomongnya masih kayak kurang pedalaman gitu. Jadi ting gitu ya. Maksudnya bahkan beberapa kostumnya pun gue ngerasa kayak anjir kayak beli di Uniqlo gitu lah anjir. Tapi dicampur dengan baju-baju pedalaman gitu ya, kain-kain gitu. Jadi saya nggak ngerti nih di sini konsepnya seperti apa ya. Tapi somehow beberapa pemandangan itu tuh kurang serak sih buat gua mah gitu ya. Walaupun secara cerita gitu masih masuk ya, karena di sini karakter si Agini Hak bilang baru lulus SMA 2 tahun lalu gitu ya. Jadi kesannya emang mereka warga-warga berpendidikan juga, cuman balik kampung lagi gitu. Tapi kita nggak tahu nih sepedalaman apa sih sebenarnya warga lokal ini gitu. Sebenarnya nonton film ini gue lebih suka nontonin emang interaksi Ben dan Jody sih, yang emang kayak beneran sahabat gitu ya. Jadi kayak mereka itu believable banget sebagai sahabat yang emang udah lama bareng-bareng gitu. Di sini sebenarnya highlightnya itu sih gitu. Jadi kayak emang drama persahabatan yang bener-bener naik level gitu ya. Bukan lagi diuji oleh wanita, anjir pihak ketiga atau apa. Ini diujinya langsung anjir sama villain, pembalak liar gitu ya, yang suka bunuh-bunuhan, yang megang senjata entah beli dari mana gitu ya. Itu anjir, pokoknya itu kayaknya perusahaannya perusahaan asing juga nama. Soalnya pembalak liarnya dibekali AK-47 cuy. Chico Jericho dan Rio Dewanto ya
kayaknya mereka mah emang hidup untuk peran Ben dan Jody gitu ya di Filosofi Kopi, di sini pun gitu ya, dan nggak tahu nanti di film-film mana lagi gitu ya. Dan Angga bisa memaksimalkan itu kayaknya udah oke banget sih. Mungkin yang perlu ditingkatkan ya itu actionnya gitu ya, karena ini trailernya jualan action gitu ya. Gua ngerasa actionnya itu kurang pol gitu, jadi kayak bener-bener harus gimana caranya biar sinematografinya itu rapet gitu, main padat, intens gitu, kelihatan di tonjoknya itu bener-bener kelihatan. Di situ kayak bahkan ada beberapa adegan action yang kayak masih di aba-aba gitu, set, tunggu, tendang, iya gitu, jadi kayak masih kayak nggak natural gitu men berantemnya tuh, jadi kayak masih bener-bener nungguin gitu. Jadi itu kata gue bisa jadi hal yang mengganjal sih kalau kalian suka mantengin film action gitu ya. Di sini masih ada beberapa hal yang kelihatan kayak gitu ya. Sebagai sebuah expand universe dari Filosofi Kopi, Visinema Picture bagus sih, bisa memanfaatkan karakter Ben and Jody ini jadi sebuah sajian film yang berbeda gitu ya. Dan gue harap sih semoga Visinema bisa dapat ide lagi ya buat mengembangkan IP-IP lain. Nggak tahu nih nanti Arini ya yang Love for Sale, karena Love for Sale termasuk yang oke sih. Kalau mau kita kasih skor untuk Ben dan Jody, kayaknya 7 cukup lah kalau dari gua mah gitu ya. Sebagai film persahabatan yang dibumbui gaya-gaya action pedalaman gitu ya, dengan interaksi orang-orang warlock entah dari mana gitu ya. Dan Yayan Ruhian yang suka ngebodor di sini, ya di sini emang dia suka ngebodor sih, jadi nggak apa-apa lah. Silahkan komen juga menurut kalian gimana Ben and Jody ini, apakah ini pengembangan IP yang oke dari film di Visinema? Dan seperti biasa, kalau udah nonton, silahkan komen, like, share, subscribe, beli kaosnya Cinecrip, beli kaosnya ini, kelihatan nggak nih? Kaos Annabelle, ini kaos baru cuy, gila ya. Masih ada linknya di deskripsi, dan ya udah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sekarang saya mau ini dulu, berkumpul dulu bersama keluarga. Bye-bye. Hai. Udah? Iya dong, bentar. Aduh, April. Tuh. Handphone. Gampang. Oke, lagi piknik. Gampang beli.